Halo, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita film berjudul Damsel tahun 2024. Film keren produksi Netflix. Film ini bercerita tentang seorang wanita muda yang dinikahi oleh pangeran menawan. Namun, semua itu berubah menjadi pertarungan yang sengit ketika ia dipersembahkan sebagai korban kepada naga yang bernafas api. Oke, dan inilah ceritanya. Seorang raja bersama para kesatrianya berkuda dengan cepat. Raja tersebut melihat bayangan seekor naga yang terbang di angkasa. Ia pun memberi semangat kepada prajuritnya agar bisa menghabisi sang naga untuk kejayaan kerajaannya. Mereka kemudian memasuki goa dari kediaman sang naga tersebut. Sesuatu yang mereka lakukan kemudian membuat murka sang naga. Prajuritnya dihabisi hingga hanya menyisakan sang raja. Pasrahkan keadaannya, sang raja pun bersimpu di hadapan sang naga. Ratusan tahun kemudian, di negeri yang jauh di utara, di mana negeri tersebut terkena musim dingin yang panjang, yang membuat tanah di tempat tersebut menjadi tandus dan gersang. Hal ini membuat krisis di tempat tersebut. Bahkan tidak jarang pula antara masyarakat harus terlibat pertengkaran hanya untuk bisa mendapatkan bantuan makanan. Dua orang putri penguasa setempat yang bernama Elodia dan Floria pun berinisiatif membantu semampu mereka dengan memotong apapun yang mereka temukan. Semua mereka kerjakan semata-mata untuk membantu rakyat mereka yang menderita. Di tengah kesibukan mereka, melintaslah sebuah kereta kuda yang membuat mereka bertanya-tanya. Mereka pun segera pulang untuk mengetahuinya. Elodia memang seorang putri yang tangkas dan memiliki kebaikan hati yang besar. Di tengah krisis kerajaan, mereka pun tetap memikirkan orang lain. Itu bisa terlihat ketika ia memerintahkan prajuritnya untuk memberi kayu sebanyak yang diinginkan kepada orang asing yang datang dengan kereta tersebut. Namun, dugaan Elodia salah. Orang asing yang datang dengan kereta tersebut bukanlah orang yang meminta bantuan kayu kepada mereka, melainkan seorang utusan dari kerajaan Aurea yang melamar dirinya kepada ayahnya, di mana kerajaan Aurea adalah sebuah kerajaan kaya yang mempunyai armada kapal dan banyak kereta kuda berhiaskan emas. Sang ayah, Lord Bayford, menyambut hal itu dengan senang, tetapi tidak halnya dengan Elodia. Baginya, itu bukanlah alasan untuk menikah. Namun, mau tidak mau, ia harus menyetujui perjodohan itu, dikarenakan kerajaan mereka yang sedang di masa krisis membutuhkan hal tersebut. Dan, berangkatlah mereka dengan kapal menuju kerajaan Aurea. Mendekati garis pantai Aurea, kapal tersebut memasuki kabut yang sangat tebal. Samar-samar terlihat sosok menyeramkan di kegelapan yang menimbulkan kecemasan di sebagian mereka. Suara trompet pun bergema mengiringi laju kapal tersebut. Namun kecemasan mereka berubah ketika mereka telah mengetahui sosok tersebut hanyalah patung naga dengan prajurit peniup di atasnya. Diikuti senyum mereka yang mengembang, matahari di daerah tersebut pun dengan hangat menyapa mereka. Elodia terlihat menghela nafas panjang, gugup karena perjodohan dengan orang yang tidak ia kenal. Meski begitu, ia tetap takjub akan negeri tersebut. Mereka dijemput dengan kereta berhiaskan emas, melewati perkebunan anggur yang membentang luas. Istana megah dan indah dihiasi pemandangan alam yang rupawan pun menyambut kedatangan mereka. Terlihat betapa makmur kerajaan tersebut. Begitu sampai, mereka disambut para pelayan yang berpakaian rapi dan indah. Mereka kemudian diantar ke kamar mewah dan diberitahu bahwa mereka akan berjumpa keluarga kerajaan keesokan harinya. Ketika ia telah sendiri, Elodia pun pergi ke balkon untuk merasakan indahnya pemandangan di sore itu. Secara tidak sengaja seorang gadis seusianya terlihat di balkon yang lain. Mereka pun saling tersenyum hingga gadis tersebut dijemput seorang pelayan. Sore pun berganti malam. Bingung dan tidak tahu apa yang dilakukan, Elodia pun menyibukkan dirinya dengan menggambar. Namun hal tersebut belum bisa mengusir kegabutannya. Ia pun pergi ke balkon untuk mendapatkan udara segar. Ia melihat ke balkon sebelah, namun di kamar tersebut terlihat seperti kosong tanpa penerangan. Secara tidak sengaja, ia melihat cahaya api di kejauhan, hingga pandangannya teralihkan oleh suara Floria yang menegurnya dari belakang. Keesokan harinya, keluarga Elodia bertemu dengan keluarga kerajaan Aurea. Mereka beramah tamah satu dengan yang lainnya. Ratu Isabel kemudian memberi waktu kepada Elodia dan Pangeran Henry untuk saling mengenal, sementara mereka para orang tua mengurus keperluan pernikahan.
Kecanggungan di awal antara mereka kemudian berubah menjadi percakapan yang menyenangkan di taman kerajaan, di mana mereka saling menerima alasan perjodohan di antara mereka. Mereka yang merasa terlalu diawasi oleh penjaga kemudian melarikan diri dengan kuda yang sempat Elodia lihat. Mereka pun berkuda dengan riang. Henry senang dan tidak menyangka keterampilan berkuda seorang putri seperti Elodia. Elodia kemudian bertanya tentang nyala api yang dilihatnya tadi malam. Henry pun menjelaskan, itu adalah salah satu 3 upacara kuno untuk menghormati leluhur mereka. Itu pula yang menjadi sebab pernikahan diadakan pada hari yang sama. Sementara itu di kastil, Lord Beaufort dan Isabel yang telah selesai membicarakan kesepakatan, mereka keluar ruangan. Namun hal aneh terlihat dari sikap Lord Beaufort. Ia seperti bimbang dan bingung. Ibu tiri Elodia yaitu Lady Beaufort menyadari hal tersebut. Ia bertanya apa yang terjadi. Namun suaminya terlihat pasif menanggapi pertanyaan yang menghampiri dirinya. Terlihat ada hal yang disembunyikan oleh Lord Beaufort. Karena penasaran, ia pun mendesak kembali hingga bentakan pun keluar dari mulut Lord Beaufort. Selepas itu, Lady Beaufort mencoba beramah tamah dengan Isabel. Ia berbicara dan menyanjung selera Ratu Isabel yang luar biasa. Namun keanehan yang kedua terjadi, Ratu Isabel yang semula ramah dan begitu welcome di awal kini berubah. Ia meminta Lady Beaufort untuk tidak lupa posisi, karena ini hanyalah transaksi berdasarkan kebutuhan. Malam harinya, karena khawatir, Lady Beaufort pergi memberitahu Elodia bahwa ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, yang membuat khawatir di hatinya. Tetapi sebelum mereka dapat mendiskusikan hal tersebut lebih lanjut, Lord Beaufort muncul dan meminta semua orang untuk tidur. Keesokan paginya, para pelayan pun membantu Elodia bersiap-siap untuk upacara pernikahan. Dia diberi gaun indah yang mencakup belati tumpul dan diffuser dengan parfum. Pernikahan berjalan dengan baik di mana Elodia kemudian mendapatkan mahkotanya sendiri. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Dan menaiki sebuah kereta bersama Henry, mereka membawa Elodia ke sebuah gunung untuk mengikuti upacara kuno memberi penghormatan kepada leluhur Aurea. Mereka menaiki tangga berbatu, di mana di tempat tersebut Elodia terkejut menemukan sekelompok orang mengenakan topeng emas yang menyeramkan. Isabel menyambutnya dengan pakaian layaknya seorang biarawati. Ia kemudian memberi Elodia koin dan mengatakan dia akan bergabung dengan banyak wanita yang membantu membangun kerajaan Aurea. Seraya Isabel berbagi cerita, mereka pun berjalan masuk dan melintasi jembatan yang terdapat jurang di sisinya. Ketika itu, nenek moyang Aurea tiba di pulau ini. Namun mereka menemukan makhluk lain yang telah terlebih dahulu tinggal di sana. Makhluk menyeramkan tersebut adalah makhluk terakhir dari jenisnya. Makhluk itu kemudian keluar sarang dan menyerang desa. Raja pun membalas akan penyerangan tersebut. Namun makhluk tersebut mengalahkan mereka dan menghabisi semua orang kecuali sang raja. Makhluk tersebut kemudian memberi nasib yang buruk kepada sang raja. Ia rela berbagi pulau asalkan sang raja mau mengorbankan ketiga putrinya. Pengorbanan itu sangat menyakitkan bagi sang raja yang sangat mencintai putri-putrinya. Namun demi rakyatnya, ia pun rela. Dan karena pengorbanan raja itulah, mereka selalu merayakan di setiap generasinya. Setelah menutup ceritanya, Isabel pun mengambil sebuah belati. Isabel kemudian mengiris telapak tangan Henry dan Elodia, mencampur dada mereka dengan menjabatkan tangan keduanya. Di mana setelah itu, ia pun mengumumkan bahwa Elodia sekarang resmi menjadi bangsawan kerajaan Aurea. Isabel kemudian memerintahkan Elodie untuk melempar koin ke jurang. Berpikir ini adalah akhir dari ritual tersebut, Elodie pun melakukannya. Terlihat Henry melirikiku ke arah Ratu Isabel saat ia menutup upacara tersebut. Henry kemudian menggendong Elodie melewati jembatan. Ia meminta Elodie untuk menutup matanya. Terlihat wajah Henry yang sedih. Tiba di pertengahan jembatan, tiba-tiba Henry berhenti. Setengah berbisik ia meminta maaf membuat Elodie heran. Sesaat kemudian, ia pun melemparkan Elodie ke jurang. Elodie berteriak, badannya pun terhempas mengenai rambatan akar cabang pepohonan. Hingga ia pun kemudian mendarat di genangan lumpur dan pingsan. Ia pun bangun beberapa saat kemudian dengan berbagai memar di tubuhnya. Ia berdiri dan berteriak minta tolong. Namun, tidak ada seorang pun yang tersisa di jembatan. Teriakannya yang menggema tersebut membuat sebuah mata yang besar terbuka. Elodie menangis sedih. Ia pun marah atas perlakuan tersebut. Dia merobek perhiasan mewah dan mencoba memanjat keluar.
Sayangnya, dia terjatuh lagi. Secara tidak sengaja, dia melihat perhiasan lain yang bukan miliknya. Dan ia pun menyadari kerajaan tersebut telah mengorbankan gadis-gadis sebelum dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Ia pun berbalik dan melihat cahaya di dalam gua tersebut. Ia pun masuk ke dalamnya secara perlahan. Dia melihat api seperti bergerak. Ia kemudian mendekat dan menemukan seekor burung yang terbakar. Elodie segera menolongnya menggunakan tanah. Tapi terlambat, burung itu pun mati. Tidak berapa lama terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Ratusan burung yang terbakar pun terlihat terbang keluar melewati kepalanya. Setelah beberapa menit, kemudian burung-burung tersebut hangus terbakar. Melihat itu, dalam takutnya, Elodie berdoa meminta kekuatan kepada ibunya. Namun suara besar dan berat terdengar menyahut perkataan Elodie. Dengan keadaan terpaku, Elodie merasakan hembusan angin yang membawa debu dan butiran api dari arah belakang. Ia pun berbalik dan segera berlari bersembunyi ketika melihat tangan yang besar mengasah kukunya di stalagmit. Makhluk tersebut mulai berbicara dan mengatakan bahwa setiap generasi bangsawan Aurea harus membayar hutang apa yang telah ia janjikan kepadanya. Dia berkata pula dapat mencium bau darah bangsawan Alodi melalui darahnya. Hingga perkataan tersebut membuat Alodi menyadari mengiris tangan dalam upacara yang barusan selesai hanyalah untuk mengelabui makhluk tersebut. Makhluk mengerikan yang ternyata naga tersebut kemudian berteriak menyuruh Alodi untuk berlari. Alodi yang ketakutan pun segera berlari sekencang mungkin. Sang naga kemudian menyemburkan api dari mulutnya. Api yang seperti lahar membara tersebut mengikuti kemana arah Alodi berlari. Beruntung Alodi berhasil menemukan tempat yang aman. Dan tepat pada saat itu, ia melihat sebuah tubuh yang terbakar di sana. Ia pun menyadari gadis tersebutlah yang dia lihat di balkon seberang kamarnya. Ketika dia mendengar naga tersebut menuju ke tempatnya, Alodi pun mencoba melarikan diri melalui lubang kecil. Namun gaunnya yang ia pakai tersangkut. Lahar api pun terlihat semakin mendekat, memaksa dirinya dengan sekuat tenaga melepaskan keralin bawahannya. Beruntung keralin tersebut terlepas, namun sayangnya api masih mencapai kakinya dan membakarnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Naga itu pun mendengar teriakannya, akan tetapi naga tersebut tidak dapat menjangkaunya karena tidak ada cukup ruang untuk tubuh raksasanya. Begitu naga menghilang, Elodia yang ingat belati tumpul yang diselipkan di dadanya segera mengambil dan mengasah belati tersebut ke batu, di mana kemudian ia memotong sebagian gaunnya untuk membalut luka bakarnya. Rasa sakit yang tidak tertahankan pun ia rasakan, membuat ia berteriak. Selanjutnya, Alodi pun membuka diffuser dan mengambil sedikit api di dalamnya untuk ia gunakan sebagai lentera menyisir jalan di gua tersebut, hingga ia kemudian menemukan jalan yang sempit yang mengharuskan ia merangkak untuk melewatinya. Namun, ia terhenti karena gaunnya tersangkut kembali di ruangan sepi tersebut. Dia pun menarik sekuat tenaga, hingga kemudian gaun itu robek membuat ia meluncur di area menurun di depannya. Ia tersangkut lagi dan kemudian terjatuh kembali. Secara perlahan, api di diffuser pun padam. Seraya meraba, Alodi pun berjalan untuk mencapai cahaya yang dia lihat di kejauhan. Setelah beberapa saat berjalan dengan luka yang menyakitkan, ia hampir terjatuh di tempat tersebut, di mana di depannya terdapat tebing yang curam. Alodi pun menghela napas dan bersandar. Ia kemudian melepas cincin kawinnya dan melemparkannya ke dalam jurang. Tiba-tiba, Alodi mundur dan berlari membuat sebuah lompatan besar ke sisi tebingan yang lain. Namun, ia tidak bisa mencapai sisi dasar yang datar. Ia pun meluncur dan tidak bisa menahannya, tetapi untung ikat pinggangnya tersangkut di sebuah batu. Sabuk itu patah, namun itu memberinya cukup waktu untuk mengeluarkan belati dan menusuknya ke celah. Dan dengan menggunakan belati tersebut, ia pun memanjat. Elodie menemukan cahaya berasal dari sebuah siput. Setelah memeriksa, mereka tidak menggigit. Elodie pun merobek lengan bajunya dan memasukkan sekelompok siput ke dalam dan membuatnya menjadi sebuah lentera. Dia berjalan sedikit lebih jauh dan menemukan sebuah danau kecil. Tetapi ketika dia mencoba untuk minum, dia menemukan sesuatu yang menjijikkan. Ia menemukan sesuatu yang lain yang bisa dia minum, yaitu es yang menetes dari langit-langit. Sehingga Elodie pun berdiri di bawahnya untuk menangkap tetesan es tersebut dengan mulutnya. Namun, tiba-tiba, es mulai mencair dengan cepat
dan bercahaya kemerahan. Elodie yang merasa agak silau kemudian membuka matanya, di mana ia sadar dan langsung melarikan diri diikuti naga yang menerobos ke bawah. Elodie pun lari memasuki terowongan lain yang kecil yang tidak bisa dimasuki sang naga. Di terowongan tersebut, Elodie menemukan pesan di dinding bertuliskan, "Di sini aman, dia tidak dapat mencapainya," di mana di akhir tulisan tersebut ditandai oleh huruf V. Saat dia melihat sekelilingnya, Elodie menemukan banyak gaun terdapat di sana. Di dinding lain, ia juga menemukan nama-nama yang tertulis, termasuk huruf V milik seorang gadis bernama Victoria. Elodie meluangkan waktu sejenak untuk berduka atas mereka. Setelah itu, ia melepaskan perban di kakinya dengan luka yang tidak terlihat cukup baik. Elodie yang menggigil karena sakit kemudian mencoba tidur sambil memeluk lentera. Di mana tiba-tiba, dia mulai melihat bayangan dari gadis-gadis yang telah dikorbankan sebelumnya. Mereka menderita kesakitan, ketakutan, dan pengkhianatan. Seseorang yang menulis nama Victoria tiba-tiba berbalik dan memberitahu Elodie bahwa itu semua adalah bohong. Ia pun terbangun dan menemukan siput menempel di sekujur luka di kakinya. Dia ketakutan dan mulai melepaskan siput-siput tersebut. Namun, ia kemudian tertegun. Luka di kakinya sembuh. Ia melihat ke siput tersebut dan mencoba meletakkan kembali di luka lengannya. Secara ajaib, siput itu menyembuhkan luka lengannya. Ia pun meminta maaf karena meremehkannya. Merasa telah sehat, Elodie melihat sekelilingnya dengan baik, di mana ia menemukan peta di dinding yang berarti setidaknya satu gadis telah berhasil keluar. Dari peta tersebut, Elodie belajar mengenai rute untuk meninggalkan gua tersebut. Elodie pun merobek semua bagian gaunnya yang tidak nyaman. Ia menambahkan namanya di dinding dan berjalan sesuai rute dari petunjuk peta yang dia lihat. Hingga akhirnya, ia pun menemukan lubang dengan dinding yang ditutupi kristal. Saat ia menikmati hangatnya sinar matahari diiringi linangan air mata. Tepat di bawah lubang pintu keluar, ia menemukan mahkota dengan huruf V, yang menurut pemikirannya, Victoria telah berhasil keluar. Karena kristalnya runcing, Elodie pun merobek lebih banyak gaun untuk menutupi tangan dan kakinya. Kemudian, dengan bantuan mahkota, dia mulai memanjat tanpa menyadari di bawah, sang naga sedang memperhatikan Elodie yang berusaha untuk naik. Tiba-tiba, kakinya terpeleset, dan kristal tempat ia bergantung pun pecah, menyebabkan ia terjatuh. Akan tetapi, ia selamat, karena berhasil menjantolkan mahkota pada sebuah kristal di saat-saat terakhir. Ia kemudian mendengar naga berbicara hingga ia pun bergegas dan akhirnya mencapai pintu keluar. Namun sayang, yang ia temukan hanyalah lubang di tepian dinding yang sangat tinggi di sisi gunung. Elodie menangis mendapati hal tersebut. Tiba-tiba, ia mendengar suara ringkikan kuda. Elodie memperhatikan sekelompok pengendara tersebut sedang mendekati gunung. Dia mencoba berteriak minta tolong tetapi hal tersebut sia-sia. Orang-orang tersebut tidaklah mendengar teriakannya. Pada saat yang sama, naga itu terbang ke arahnya dan menutupi lubang itu. Elodie pun mundur tepat pada waktunya, di mana ia melihat pesan lain di dinding yang bertuliskan tidak aman dan ditandai huruf V. Di dekatnya pun ia mendapati sebuah tengkorak, yang berarti Victoria telah meninggal dan tidak pernah keluar. Dalam takutnya, Elodie pun pasrah ketika sang naga hendak menyemburkan apinya. Namun tiba-tiba, sebuah suara terdengar memanggil namanya, membuat naga tersebut menghentikan niatnya. Naga itu pun terbang untuk mendatangi suara tersebut, di mana ternyata Lord Bevo telah datang bersama 2 kesatria dan seorang pemandu untuk mencari Elodie. Elodie yang mendengar suara panggilan namanya, kemudian bergegas pergi mengikuti suara tersebut berasa. Ia pun menempuh rute baru. Dia tertegun ketika menemukan sarang dengan 3 naga bayi mati yang telah menjadi batu. Di mana Elodie kemudian mengingat kata-kata Victoria yang membuat dia menyadari Isabel telah berbohong bahwa naga itu bukanlah yang terakhir dari jenisnya. Dan dia kembali mengingat perkataan sang naga yang selalu diulang, yaitu 3 telah diambil. Ia pun mendapatkan gambaran yang terjadi di masa lampau, ketika raja memerintahkan menghabisi semua bayi naga tersebut. Dan inilah alasan dari kemurkaan sang naga kepada kerajaan Aurea. Makhluk itu, saking murkanya, kemudian membalas dendam hingga turun ke setiap generasinya.
not enough for you. You will know my pain. Elodia tersentak kembali ketika namanya dipanggil. Ia melihat ayahnya dan 3 orang yang mengiringi dari kejauhan. Namun ia tidak bisa menunjukkan keberadaan dirinya untuk keselamatannya. Tiba-tiba, naga tersebut muncul dan menyambar seorang kesatria kemudian menghempaskannya dari ketinggian. Naga itu meraih kesatria kedua dan melemparkannya ke dekat Lord Bevoet. Naga itu pun singgah dengan membawa debu dan bunga api. Naga itu segera meremukkan korbannya dengan jakarnya. Sang naga kemudian mempertanyakan penyebab Lord Bevoet ke tempat tersebut, yang kemudian dijawab oleh Lord Bevoet bahwa ia datang untuk menyelamatkan putrinya. Lord Bevoet pun mencoba menyerang sang naga, akan tetapi naga tersebut dengan mudah melumpuhkannya dengan ekornya. Melihat itu, Elodie pun diam-diam menyelinap mendekati mereka. Sang naga kemudian menyuruh Lord Bevoet untuk memanggil putrinya. Lord Bevoet kaget mendengar perintah tersebut. Setelah mengetahui putrinya masih hidup, ia pun memutuskan untuk menyampaikan kata-kata penyesalannya atas apa yang telah ia lakukan. Dia mengakui telah melakukan kesalahan besar. Lalu dia berteriak memerintahkan Elodie untuk tidak keluar, menyebabkan naga itu mendorongnya hingga tersungkur dan menusuknya tepat di jantung dengan cakarnya. Elodie yang sedih dengan keadaan tersebut menangis hingga suara tangisannya menjadi terdengar oleh sang naga. Tetapi untungnya, pada saat itu, pemandu yang membawa ayahnya ke gua tersebut juga membuat suara, hingga sang naga pun mengejar ke arah yang lain. Di kesempatan itulah, Elodie segera mendatangi sang ayah. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan mencium kening sang ayah di saat-saat terakhirnya. Dan dengan menggunakan tali yang ditinggalkannya, Elodie pun segera memanjat keluar dari gua. Namun sebelum sampai di atas, sang naga yang telah menghabisi sang pemandu terlihat dengan cepat terbang ke arah Elodie. Ia pun menyemburkan apinya berusaha mencegah Elodie mencapai atas. Namun Elodie tidak kalah cepat juga. Hingga akhirnya ia pun berhasil keluar. Elodie pun segera menaiki kuda yang terparkir yang dibawa sang ayah. Akan tetapi, tidak sampai jauh ia menunggang kuda tersebut, sang naga terlihat keluar dari bukit. Melihat itu, Elodie melompat dan membiarkan kuda tersebut berlari sendiri tanpa dirinya. Ia kemudian berlari dan bersembunyi di bawah beberapa batu. Saat kemudian, sang naga pun terbang melewati dirinya, diikuti dengan sang naga yang kemudian membakar kuda dengan semburan api miliknya. Sadar Elodie tidak terdapat di atas kuda yang ia bakar, sang naga pun marah. Ia menghembuskan api ke awan menyebabkan badai yang mengerikan sebagai tanda kesepakatan telah dilanggar. Di kastil, Isabel memperhatikan hal ini dan segera pergi ke kapal bersama kesatrianya untuk membawa Floria sebagai gantinya. Lady Bevoet yang mencoba menghentikan mereka kemudian tertusuk oleh senjata salah satu kesatria. Beberapa saat kemudian, api di langit pun mereda. Elodie keluar dari persembunyiannya. Ia kemudian mendapati Lady Bevoet yang datang menunggang kuda dengan menahan lukanya. Ketika Elodie mendengar apa yang terjadi, dia pun berjanji untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Ia kemudian mengendarai kudanya kembali ke gunung. Sementara itu, Floria dibawa ke jembatan untuk upacara persembahan. Henry menolak melakukan ritual tersebut karena ia menganggap Floria masih di bawah umur. Namun Isabel mengabaikannya dan menggunakan darahnya sendiri untuk melakukan percampuran. Mereka kemudian melemparkan Floria ke jurang. Dan ketika Elodie tiba di jembatan, semua orang telah pergi. Ia pun berteriak memanggil-manggil Floria. Dari bawah, tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan Floria. Dan dengan tali jembatan, Elodie pun segera turun kembali ke bawah. Sementara itu dalam goa, Floria terlihat telah dibawa oleh sang naga dalam keadaan tidak sadarkan diri. Namun, makhluk tersebut tidak menghabisinya. Karena ia ingin memancing Elodie agar datang menjemput saudara perempuannya. Menggunakan pengalaman sebelumnya, Elodie mengikuti jalan yang sama dengan cepat. Setelah memeriksa ulang peta untuk menemukan sarang naga, Elodie pun menyusun rencananya dan menyiapkan sesuatu yang terdiri dari beberapa baju besi, pedang, helm, dan pasir yang keluar sedikit demi sedikit. Ia berjalan menjauh dan mengambil pedang milik ayahnya. Ketika pasir telah habis, baju besi yang disusun pun jatuh, menyebabkan naga terbang keluar dari sarangnya untuk mencari sumber suara tersebut. Hal ini memberi waktu untuk Elodie menyelinap ke dalam sarang
dan membangunkan Floria. Namun, mereka tidak dapat bergerak dengan cepat dikarenakan kaki Floria yang terluka. Hingga teriakan naga yang marah karena tertipu di tempat perangkap pun terdengar di telinga mereka. Elodie pun menyuruh Floria bersembunyi. Sementara ia berencana mencoba menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada sang naga. Ketika sang naga telah berada di sarangnya, ia pun tidak menemukan kakak beradik tersebut. Ia mencari ke sekitarnya. Tiba-tiba, suara Elodie terdengar menyapanya. Dan ketika sang naga berpaling, Elodie pun terlihat dengan pedangnya tepat di dekat matanya. Elodie mencoba menjelaskan bahwa mereka semua telah ditipu oleh ratu, tetapi naga tidak mempercayainya. Ia terus menganggap Elodie adalah keturunan dari orang-orang yang menghabisi anak-anaknya. Sang naga pun mencoba untuk membakar Elodie dengan apinya. Elodie dengan sigap menusuk mulutnya dengan pedang. Namun Elodie tetaplah mendapatkan efek bakaran api tersebut, meskipun ia terjatuh ke dalam air yang memadamkan api yang membakar sebagian dari tubuhnya. Ia pun keluar dari air sementara sang naga dalam proses melepaskan pedang di mulutnya. Tepat pada waktunya untuk Floria melemparkan pedang lain ke arahnya. Ketika Elodie bergerak ke arah pedang yang dilempar, tiba-tiba sang naga melompat ke arahnya dan menahannya seraya menikamnya dengan cakarnya. Sebelum sang naga menghabisinya, Elodie mengeluarkan belati dan menusuk mata naga itu menyebabkan makhluk tersebut melepaskan Elodie. Elodie pun bangun dan meraih pedang. Ia pun berlari ke arah naga yang kesulitan melihat dengan satu matanya. Elodie berhasil menusuk dada binatang itu, namun hal tersebut tidak menimbulkan efek yang berat untuk sang naga. Hingga naga itu pun menangkapnya lagi. Elodie kemudian menusuk kaki naga tersebut, membuatnya menjatuhkan Elodie kembali. Sang naga mendekat dengan tertatih dan dibantu dengan sayapnya. Gerakan sayapnya itu pun membuat debu. Debu itu kemudian terlihat memantul pada stalagmit yang melengkung, memberikan sebuah ide pada Elodie. Ia berdiri di depan stalagmit dan memancing sang naga untuk membakarnya. Dan ketika sang naga menghembuskan apinya, Elodie segera bergerak menghindar, di mana api tersebut memantul kembali mengenai sang naga, hingga membuat makhluk tersebut tersungkur tidak bisa bergerak lagi. Setelah itu, Elodie menunjukkan bekas luka di tangannya kepada naga itu untuk membuktikan bahwa naga itu telah membunuh gadis-gadis yang tidak bersalah. As I have mine, you ought to die alone. Naga itu memintanya untuk mengakhirinya. Tapi Elodie menjatuhkan pedangnya dan menolak untuk melanjutkan lingkaran kebencian. No. Lalu dia mengambil sekumpulan siput dan menaruhnya di tubuh naga hingga dia bisa pulih sepenuhnya. Sementara itu di kastil, pernikahan lain sedang dirayakan sehingga mereka bisa menipu gadis ketiga dari generasi itu. Tiba-tiba, sebuah koin datang bergulir ke bawah altar, di mana Elodie masuk, membuat kaget semua yang hadir di tempat tersebut. Ia pun memberitahu pengantin wanita untuk membawa keluarganya dan melarikan diri. Kemudian Elodie memberitahu penduduk setempat bahwa mereka juga dapat melarikan diri jika mereka mau. Tetapi hanya para pelayan yang menganggapnya serius dan pergi. Isabel tersenyum kepada Elodie. Dia berkata, mengapa sekarang mereka harus takut kepadanya? Hanya karena dirinya berhasil lepas dari sang naga. Elodie menatap Isabel. Dengan penuh kepercayaan diri, ia pun berkata, It's not me you should fear. Diikuti kemudian sang naga yang muncul di atasnya dengan mengeluarkan pegikaknya yang mengerikan. Sebagian yang melihat pun melarikan diri. Hanya kaum elit di Royal Line yang terdiam tidak percaya yang ia lihat. Sang naga pun menghembuskan api ke semua orang yang hadir, menghabisi Isabel dan setiap elit di Royal Line. Henry hanya bisa menutup matanya dan menerima hukuman karena dia tahu dia pantas mendapatkannya. Api tersebut meluluhlantakkan kastil, di mana Elodie berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan kepala terangkat tinggi. Diikuti oleh sang naga yang terbang di atasnya, setelah berabad-abad ia memendam kebencian karena kerakusan manusia. Akhirnya ia mendapat kepercayaan dari seorang gadis bernama Elodie. Beberapa hari kemudian, Elodie, Floria dan Lady Beaufort yang telah sembuh bersiap-siap untuk berangkat dengan kapal yang penuh dengan emas dan perbekalan untuk rakyatnya. Mereka setuju untuk mengelola tanah mereka bersama-sama. Bahkan Elodie mulai memanggil ibu kepada Lady Beaufort, bukanlah ibu tiri seperti biasanya. Selama perjalanan pulang, naga itu terbang di dekatnya dan berbagi ikatan bersama dengan Elodie. Dan cerita pertama
Oke teman-teman, pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.